Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat soal di Google Form, tapi dalam bentuk per halaman ya. Di sini saya sudah siapkan soalnya ya, yang nantinya akan kita isi di Google Form. Kalau sudah siap soalnya, kita buka Google Drive di akun Gmail kita. Di sini saya sudah buka ya. Kemudian ini klik baru. Kemudian klik Google Formulir. Kemudian klik formulir kosong ya. Nah, seperti ini tampilan Google Formulir ya. Sebelum kita mengisi soalnya, kita melakukan setelan dulu, karena ini adalah soal yang nantinya kita ketik di dalam, maka kita setel seperti soal atau kuis ya. Ini kita klik setelan, kemudian ini kita jadikan kuis ya. Nah, kemudian pertanyaan tak terjawab ini sifatnya opsional ya. Ini pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan nilai poin. Tapi bagi saya pribadi ini saya matikan ya. Ini karena soalnya muncul per halaman, maka saya matikan saja ini ya. Kemudian jawaban yang benar saya matikan. Ini gunanya ketika anak-anak selesai menjawab soal kita, maka tidak perlu ditampilkan jawaban yang benarnya, karena takutnya ketika diaktifkan maka jawaban yang benar akan bocor sehingga bisa diinformasikan ke teman-temannya ya. Itu sifatnya riskan sekali, jadi saya matikan. Ini juga nilai poin saya matikan, tapi kalau mau dijadikan motivasi kepada anak-anak bisa diaktifkan ya. Ini supaya anak-anak juga melihat hasil jawabannya ya. Tapi bagi saya di sini saya matikan. Nah, kemudian ini kita bisa beri nilai poin pertanyaan defaultnya. Kalau misalnya satu, diisi satu ya. Misalnya setiap soal poinnya itu satu. Ya. Saya di sini isi satu ya. Kemudian ini jawaban. Nah, ini kita aktifkan ini ya. Ini kumpulkan alamat email. Ya. Kemudian izinkan pengeditan respon. Ini tetap dimatikan ya. Nah, kemudian ini batasi untuk pengguna di kementerian, karena saya menggunakan akun belajar maka fitur ini ada ya. Jadi saya tetap aktifkan. Jadi anak-anak yang hanya menggunakan akun belajar saja yang bisa mengakses soal ini ya. Jadi kalau ya ada yang menggunakan email pribadi ketika mengakses soal ini, maka tidak diizinkan ya. Kemudian saya aktifkan batasi ke satu jawaban. Jadi anak-anak hanya bisa memberi jawaban sekali saja ya. Baik. Kemudian di bagian presentasi ini ya, kalau saya klik tampilkan status progres di sini, karena
yang soal yang kita munculkan per halaman, maka saya aktifkan ini ya, tampilkan status progres. Kemudian acak urutan pertanyaan. Ini fiturnya saya tidak aktifkan ya, karena soalnya muncul per halaman. Jadi meskipun diaktifkan ini maka tidak berguna karena soalnya muncul per halaman. Jadi saya tetap nonaktifkan. Kemudian di bagian konfirmasi pesan ini bisa diedit ya. Saya beri kalimat, saya isi kalimat selamat Ananda telah menyelesaikan soal ujiannya. Semoga hasil yang diharapkan maksimal. Kemudian beri di bawah ya, kita enter, kemudian ketik simalapan. Kemudian setelah selesai kita klik simpan. Kemudian ini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini dia tombolnya tidak aktif karena kita mengaktifkan batasi ke 1 jawaban ya. Kemudian ini lihat ringkasan hasil. Ini saya tetap matikan ya. Kemudian ini ada fitur baru di Google Form ya, nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Kalau saya aktifkan ini, saya kasih warna biru ini, maka responden akan kehilangan progres jika menutup atau memuat ulang browser. Jadi ketika si siswa belum menyelesaikan ini soal fitur ini ya, maka apabila dia keluar dan belum menyelesaikan ini soal, maka soal yang dikerjanya tadi ini akan diulang dari nol ya, kalau kita aktifkan ini ya, kasih warna biru ya. Tapi apabila kita matikan, maka apa yang dikerjakan oleh siswa ketika belum submit atau belum mengirimkan hasilnya, lalu dia keluar baru kembali lagi membuka, maka jawabannya tadi dia bisa buka kembali, hasilnya tidak hilang ya. Maka di sini saya aktifkan ya. Nih. Kemudian di bagian bawah default ya. Ini saya aktifkan. Ini juga saya aktifkan. Jadi kalau ini gunanya, ini bagian akhir adalah kalau kita membuat pertanyaan, maka secara otomatis tombol wajib diisinya itu langsung aktif ya. Baik, kalau sudah, kita scroll kembali, kemudian masuk di pertanyaan. Di sini saya sudah siapkan ya. Nih. Petunjuk mengerjakan soal ini saya copy ya, saya blok, kemudian saya copy.
Ya. Nih, saya paste di sini ya. Kemudian di formulir tanpa judul saya beri mata pelajaran, misalnya ini adalah mata pelajaran ekonomi ya. Ini juga ekonomi ya. Oke. Kalau sudah, ini di kolom pertanyaan saya hapus dulu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada tombol tambah pertanyaan, ini ada tombol impor pertanyaan, ini ada tambahkan judul dan deskripsi, ini ada tambahkan gambar, ini ada tambahkan video, dan ini adalah tambahkan bagian atau tambahkan halaman. Karena kita menginginkan soalnya muncul per halaman, maka saya klik ini tambahkan bagian ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian tanpa judul saya ketikkan soal 1. Oke. Nah, kalau sudah, kita tambahkan ini ya, tambahkan pertanyaan. Nih. Ya. Dan saya klik. Kita buka kembali soalnya, kemudian kita ambil ini. Kalau soalnya seperti ini, kemudian kita copy baru paste, maka soalnya tidak teratur ya, agak kacau, estetikanya tidak bagus ya. Agar kelihatan rapi, maka lihat ya, ini soalnya ini. Nah, kita copy ya, kita copy, kemudian kita paste di bagian ini deskripsinya ya. Ini ini nomor 1 kita hapus ya, ini. Kemudian di bagian pertanyaan ini kita isi yang ini bagian, kemudian copy, kemudian paste ya. Kemudian kita paste latar belakangnya ya. Agar memudahkan, ini kita bisa copy secara keseluruhan ya. Kita hilangkan dulu ini A, B, C, D, E dengan cara klik nih. Jika menggunakan numbering ya. Nah, kita hilangkan, klik none, kemudian kita copy, kemudian kita paste di opsi di sini. Oke. Nah, ini sudah ada poinnya ya, karena kita sudah isi tadi 1. Kemudian setelah selesai, kita beri kunci jawaban ya, klik kunci jawaban. Kalau jawabannya di sini adalah latar belakang, maka tinggal klik ini nih. Oke, centang ini, aktifkan ya. Kalau selesai, klik selesai. Nah, soal 1 telah selesai kita masukkan. Kemudian jika ingin menambahkan soal nomor 2, maka klik lagi ini, tambahkan bagian ya. Ini soal
2. Kemudian klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, kalau soalnya seperti ini, berbeda dengan soal nomor 1 yang ada bagian-bagiannya ini 1, 2, 3. Kalau ini kan tidak ada, dia cuma berupa pertanyaannya. Ya, saya copy, saya blok, kemudian copy, kemudian saya paste di sini kolom pertanyaan. Oke. Nah, kita hapus nomornya karena sudah ada nomornya ini. Kita hapus. Oke. Kemudian ini opsionalnya kita blok, kemudian kita hilangkan ini, ya. Caranya sama. Nah, pilih non, kemudian copy, kemudian paste di opsi. Nah, nih, langsung terisi. Setelah itu kita klik kunci jawaban. Di soal kita kunci jawabannya adalah C. Nah, maka kita pilih C ini ya. Kalau sudah, klik selesai. Kemudian kita bikin lagi soal yang ketiga. Klik lagi tambahkan bagian. Nah, kemudian bagian tanpa judul, ketik lagi soal 3. Ya. Soal 3 apabila bentuknya seperti paragraf atau bacaan, ya. Jangan diisi, tambahkan dulu pertanyaannya. Kalau soalnya seperti bacaan, kita bukan pastenya di sini, tapi pastenya di deskripsi biar agar kelihatan rapi. Jadi saya copy di sini ya. Saya copy dulu bacaannya. Ya. Kemudian saya paste di deskripsinya. Ini nomor 3 saya hapus karena sudah ada ini ya. Saya hapus. Ya. Kemudian kalimat tidak padu, ini pertanyaannya kita copy, kemudian kita paste di kolom pertanyaan. Oke. Nah, sekarang opsinya kita copy, caranya sama ya, seperti ini ya. Kita hilangkan dulu alfabetnya A, B, C ya. Kalau misalnya ini tidak menggunakan numbering seperti ini ya, karena tidak ada yang aktif, maka kita hapus manual satu-satu ya. Ini bisa seperti ini. Kemudian kita copy kembali, kemudian paste di bagian opsi. Kemudian kita mengisi kunci jawabannya. Nih, kunci jawabannya adalah siswa tidak diizinkan. Maka kita pilih nih, kemudian klik selesai. Kemudian soal berikut kita tambahkan lagi per halaman ya, dengan klik tambahkan bagian. Kemudian bagian tanpa judul kita ketik soal 4 ya tadi. Ya, soal 4 ya. Kemudian klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, kalau sudah, lihat soalnya kembali ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, dia ada
tidak langsung pertanyaan tapi ada pilihan dulu ya. Maka caranya adalah kita klik ini ya, kita blok sampai sini, jangan blok sampai pertanyaan ya. Nah, kita ini, kemudian kita copy, kemudian pastenya jangan di sini karena pasti kacau ya, tapi pastenya di bagian deskripsi ya. Ini nomor 4 kita hapus ya, karena sudah ada ini soal 4. Nah, kemudian di kolom pertanyaan kita copy nih ya, nih oke. Kita copy, kemudian paste di sini. Oke. Kalau opsinya ini bisa dihapus begini ya, bisa dihapus begini, bisa kita hapus, bisa juga kita blok, kemudian nih pilih non, kemudian kita copy, kemudian paste di tempat opsi 1. Nah, paste. Oke. Kemudian kita isi kunci jawabannya. Kalau kunci jawabannya C, kita pilih C, kemudian klik selesai. Kemudian ini di bagian tambahkan bagian, kita klik lagi untuk soal baru ya. Ini soal 5 ya. Kemudian klik tambahkan pertanyaan. Kembali kita buka soal. Kalau pertanyaannya seperti ini dalam bentuk tabel, maka kita pakai gambar ya. Jadi caranya cari aplikasi snipping ya, klik ini search, kemudian ketik snipping tools ini. Nah, ini ya. Kemudian kita klik. Oke. Nah, kemudian kita klik new ya. Baru blok area khusus nih tabelnya ya. Oke. Kalau sudah, klik simpan, beri judul, misalnya soal 5 ya. Tipenya bisa PNG, bisa JPG ya. Saya pilih JPG, kemudian klik save. Nah, kalau pertanyaannya ini kita copy ya, kemudian paste di sini. Gambar atau tabel yang tadi yang kita sudah snipping, kita klik ini ya. Kita klik, kemudian kita cari filenya di mana kita simpan ya. Nah, tadi soalnya ada yang kita snipping adalah soal 5. Nih klik picture, di mana kita simpan ya. Saya simpan tadi di picture, kemudian klik soal 5. Nah, nantinya setelah diklik dia terupload. Oke. Nah, kalau sudah dia muncul seperti ini. Kemudian pertanyaannya ini kita blok ya. Nah, baru hilangkan A, B, C, D, E dengan cara diklik ini ya. Ini hanya berlaku jika menggunakan bullet numbering. Tapi kalau cara manual, maka kita hapus juga dengan cara manual ya. Kita copy, kemudian di bagian opsi kita paste, kemudian mengisi kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah 4, maka kita
klik ini, kemudian klik 4. Nah, kemudian selesai. Oke. Kalau sudah, kita coba preview dulu ya sebelum dikirim ke tim pengumpul soal ya. Nah, ini. Klik pratinjo dulu ya. Seperti ini tampilan soal per halaman. Saya klik ini, berikutnya ya. Oke. Nah, seperti ini dia. Soalnya tampil secara ya, secara rapi. Oke. Ini tidak bisa diklik berikutnya apabila tidak ada yang dijawab. Ya, jadi untuk lanjut ke halaman berikutnya dijawab dulu. Nah, dan seperti ini ya. Oke, ini seperti ini. Soal 2. Oke. Seperti ini ya bacanya. Seperti ini. Oke. Yang ini klik ya. Kemudian berikutnya. Seperti ini juga. Agak rapi ya. Ini. Klik berikutnya. Nah, seperti ini yang bentuk tabel ya. Ini kalau gambar ya. Oke. Nah, kalau sudah kembali tutup ya. Nah, oke. Kemudian gimana caranya kita mengirim atau menambahkan kolaborasi dengan panitia ya. Nah, oke, klik tombol kirim. Kemudian di bagian bawah di sini ada tambahkan kolaborator. Kita klik. Kemudian kita ketikkan emailnya. Apabila ini soalnya yang kita kerjakan adalah soal khusus kelas 12, maka kita klik email panitia yang penanggung jawab kelas 12. Tapi kalau penanggung jawabnya adalah kelas 11, maka kita pilih ini ya. Kalau penanggung jawabnya kelas 10, maka kita klik ini ya. Kalau sudah, nah, kita enter, kemudian klik kirim. Oke. Oke. Sekira sekian dari video saya, tutorial membuat soal di Google Form per halaman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.